Aku nggak mau tahu gimana caranya dokumen itu sampai ke Pak Agung sekarang juga. Kamu kayak baru kerja kemarin aja, Al. Udah tahu itu urgent banget. Ya seperti aku bilang, aku nggak bisa profesional jadi pacar kamu, Mas. Mungkin aku lebih cocok jadi bawahan kamu, jadi rekan kerja kamu, bukan jadi pacar kamu. Aku sudah sabar kok, Mas, selama 2 bulan ini. Tapi Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Langsung aja kita dengerin ceritanya. setibanya di kantor satelit, beruntung dokumen itu masih ada di resepsionis. Tidak ditinggal di ruangan Pak Agung. Aku segera mengambilnya. Kemudian menelpon Pak Agung. Aku sendiri sudah mengenal Pak Agung, karena beberapa kali kita pernah meeting bersama. Ternyata Pak Agung sedang berada di luar untuk makan malam dengan keluarganya, dan dia tidak keberatan aku datang menyusul. Dengan cepat, aku naik ojek lagi dan memintanya mengebut, karena tidak enak juga kalau Pak Agung harus menunggu terlalu lama. Bersyukur, aku masih sempat bertemu dengan Pak Agung di sebuah restoran. Setelah meminta maaf dan berbasa-basi, akhirnya aku pulang membawa dokumen yang sudah ditandatangani oleh Pak Agung. Kulihat jam sudah 8:30 malam. Aku duduk di sebuah halte bis melepas lelah. Lumayan juga tadi aku lari-lari. Aku menghela napas. Tanpa terasa ada air mata yang jatuh dari mataku. Aku baru tersadar ketika air mata itu menetes ke tanganku. Duh, kenapa harus nangis sih? Batinku berucap. Sialnya, aku benar-benar tidak bisa menghentikan air mata itu. Aku belum mengambari Mas Adit kalau dokumennya sudah berhasil ditandatangani. Kupikir dia juga pasti sudah tahu, karena Pak Agung tadi menelponnya dan mengabari kalau dia sudah menandatangani dokumennya. Handphoneku berbunyi, itu telepon dari Mas Adit. Berkali-kali dia menelpon. Aku hanya memberikan email padanya, menginfokan bahwa dokumennya sudah berhasil ditandatangani. Entahlah mengapa aku harus mengirim email. Seakan aku ingin menyindir dia kalau aku betul-betul bersikap formal padanya. Setelah mengirim email dan menenangkan diri, aku memutuskan untuk pulang. Aku segera memesan taksi online dan menuju ke rumahku. Sepanjang perjalanan, air mataku tiba-tiba mengalir lagi. Aku menjadi sangat mellow. Ngedate yang indah yang kubayangkan hari ini hancur semuanya. Bahkan aku dimarahi sendiri oleh pacarku yang berlagak jadi atasanku pada saat kita sedang berpacaran. Kenapa dia harus mengeluarkan kata-kata yang begitu kejam? Setidaknya, sekalipun aku bukan pacarnya, dia tidak berhak berbicara seperti itu pada bawahannya. Apalagi dia tahu kredibilitas bawahannya seperti apa. Dan aku ini bukan hanya bawahannya, aku juga kekasihnya. Harusnya dia tahu aku seperti apa. Aku tidak mungkin tidak bertanggung jawab dengan pekerjaanku. Pikiranku terus melayang pada kata-kata Mas Adit tadi. Aku segera mengusap air mataku saat taksi sudah berhenti di depan rumahku. Makasih ya Pak, kataku sambil turun dari mobil. Ketika membuka pagar, aku sudah melihat Mas Adit menunggu di luar rumah. Aku menghela nafas. Aku tidak ingin bertengkar sejujurnya. Tapi mungkin aku sudah lelah malam itu. Mas lebih baik pulang aja, kataku ketus. Maaf, Alia. Tapi kamu ngerti kan seberapa penting proyek ini. Kita nggak bisa mundur-mundur terus. Ini udah delay terlalu lama. Mas, kapan aku gak ngerti Mas Adit? Aku udah kirimkan dokumen itu kemarin. Tapi dari pihak Pak Agung sendiri yang gak kasih dokumennya ke Pak Agung karena lupa. Apa itu juga kesalahan aku? Oke, mungkin aku tetap salah karena aku gak memastikan dokumen itu sampai ke tangan Pak Agung. Tapi mana aku tahu Pak Agung akan pergi ke Malaysia besok? Apa Mas Adit bilang sama aku? Enggak kan, Mas Adit gak bilang. Ini dokumennya. Aku udah berhasil dapetin tanda tangannya Pak Agung. Mas Adit gak perlu tahu gimana caranya aku dapetin ini. Yang jelas aku capek dan aku mau istirahat. Mas pulang aja. Alia, tunggu. Mas Adit memegang tanganku. Aku minta maaf, Al.
Mas tahu nggak sih, sepanjang aku kerja, aku juga udah biasa dikritik sama atasan aku. Tapi sama sekali nggak ada yang bentak aku kayak Mas Adit bentak aku. Mas sadar nggak? Mas bentak aku di depan umum. Bahkan itu bukan di jam kerja. Mas Adit udah ngerusak hari kita. Mas Adit hanya diam. Kalau atasanku bukan Mas Adit, mungkin aku nggak akan sakit hati ini. Kalau atasanku bukan Mas Adit, saat dimarahi kayak tadi pasti aku udah mengadu sama Mas Adit. Tapi sekarang aku harus mengadu ke siapa? Kalau atasanku bukan Mas Adit, aku bisa memakluminya. Tapi ini kamu, Mas. Maaf Al, tapi kamu harus ngerti situasi tadi. Jangan bilang soal mengerti. Aku sudah berusaha sangat mengerti dengan kondisi hubungan kita yang seperti ini. Di kantor aku memang bawahan Mas Adit. Tapi hari ini harusnya kamu bertindak sebagai pacar aku, Mas, bukan atasan aku. Sekarang siapa yang tidak profesional? Apakah aku? Aku pikir bukan. Di situasi seperti tadi pun aku masih bisa bekerja dengan baik. Aku hargai kamu. Aku bertindak cepat dengan membawa dokumen ini sendiri. Apa aku marah-marah ke kamu? Kamu gak kasih tahu Pak Agung bakal pergi ke Malaysia. Kamu gak kasih tahu aku kalau bagian komersilnya direvisi. Aku sangat-sangat bisa menempatkan posisi aku. Di jam kerja ya aku bawahan kamu. Di luar jam kerja, aku bisa jadi pacar kamu. Aku bisa jadi bawahan kamu. Tapi kamu, di jam kerja ataupun bukan, kamu tuh hanya jadi atasan aku. Kamu bukan lagi seperti pacarku, Mas. Aku meninggalkan Mas Adit sendirian di teras rumah. Aku masuk ke kamar dan kembali menangis. Aku sangat kesal malam itu, hingga dadaku terasa sesak. Esoknya aku bangun siang, mataku bengkak. Entah aku menangis sampai jam berapa semalam. Ada Mas Adit di depan. Tiba-tiba Bi Marni menghampiriku yang sedang mengambil minum. Suruh pulang aja, Bi, kataku. Dia udah di sini dari jam 6, Neng. Tadi dia bilang gak usah bangunin Neng, tapi dia masih nunggu di depan. Ya udah, biarin aja lah, Bi, kataku. Aku segera kembali ke kamar. Aku malas menemuinya. Belum lagi keadaanku yang berantakan. Kulihat sudah jam 1 siang. Aku segera pergi mandi agar badanku terasa lebih segar. Jam 2 siang, saat aku turun ke bawah, Bi Marni memberitahu kalau Mas Adit masih ada di depan. Aku tidak peduli. Aku lapar dan aku ingin makan. Selesai makan, akhirnya aku keluar juga. Ada apa? Kataku padanya. Dia sedang melihat handphonenya saat aku keluar. Hai Al. Dia tapak canggung begitu melihat mukaku. Pasti dia sadar aku menangis semalam, karena mataku bengkak. Aku mau minta maaf. Aku pikir gak baik kita berantem lama-lama. Kita rekan kerja di kantor, dan aku gak mau malah jadi canggung besok. Oh, jadi Mas Adit gak mau marahan lama-lama hanya karena kita rekan kerja? Ya bukan begitu juga Al. Sungguh aku minta maaf. Aku bisa kok terus profesional untuk jadi rekan kerja Mas Adit. Itu kan yang selalu Mas Adit mau. Tapi aku gak bisa lagi profesional untuk jadi pacar kamu, Mas. Sebaiknya kita udahan aja. Kok kamu berantem segitu aja minta putus sih Al? Ya seperti aku bilang, aku gak bisa profesional jadi pacar kamu, Mas. Mungkin aku lebih cocok jadi bawahan kamu, jadi rekan kerja kamu, bukan jadi pacar kamu. Aku sudah sabar kok, Mas, selama 2 bulan ini. Tapi ya ternyata aku emang gak bisa terus begini. Aku udah mikirin ini semalaman. Al, jangan gitu dong. Maaf, Mas, tapi aku capek banget dan aku ngantuk. Aku kurang tidur juga semalam. Aku perlu tidur hari ini agar Senin besok mukaku gak bengkak lagi. Aku masuk ke dalam rumahku dan meninggalkan Mas Adit seorang diri. Aku sudah lelah seperti ini. Mungkin kita lebih baik putus agar aku tidak berekspektasi terlalu jauh pada Mas Adit. Kamu gak bisa putusin aku sebelah pihak gitu.
nanti kita bicara setelah kamu tidak emosi. Ada chat dari Mas Adit. Aku tidak peduli. Kulempar handphoneku dan aku mencoba untuk tidur kembali. Esoknya agak berat aku berangkat ke kantor. Berusaha sebesar apapun untuk profesional, pasti akan ada perasaan tidak enak dan canggung. Beruntung juga tidak ada yang mengetahui aku dan Mas Adit berpacaran. Hingga ketika ada masalah, aku berharap tidak ada yang menyadarinya. Hari ini pun aku harus meeting dengan Mas Adit. Setelah Mas Adit melakukan BOD meeting, aku harus kuat mental, pikirku. Jam 10 pagi, Mas Adit selesai meeting. Aku masuk ke ruangannya. Bisa kita mulai meetingnya sekarang, Pak? Tanyaku padanya. Oh iya, tunggu sebentar ya, mau telepon dulu. Mbak duduk aja dulu. Aku duduk di sofa menunggunya selesai menelpon. Ada gosip. Chat dari Nindi masuk. Apaan? Tanyaku. Emang si kudet taunya cuma kerja doang. Pasti atasannya sendiri kena marah gak tahu kan? Siapa? Ya siapa lagi atasan kamu sekarang selain Pak Adit? Iya, gimana Mbak? Mas Adit duduk di sampingku. Aku kaget karena sedang asik chat dengan Nindi. Oh iya Pak, pertama ini dokumen yang udah Pak Agung tanda tangan. Karena udah deal, kita bakal masuk ke masalah teknikal ya Pak. Minggu ini saya bakal atur jadwal dengan tim produk dan tim IT. Oh iya, yang Pak Agung ini harus kelar bulan ini ya. Jangan sampai telat lagi. Iya Pak, saya usahakan. Sebentar, saya terima telepon dulu. Aku hanya mengangguk. Dimarahin kenapa? Tanyaku pada Nindi melanjutkan chat yang tadi. Aku lagi meeting nih sama Pak Adit. Dengan cepat Nindi membalas. Dimarahinnya sih Jumat lalu. Aku dikasih info sama Pak Bayu. Nanti deh ku ceritain pas makan siang ya. Ada apa ya? Kok Pak Bayu bisa tahu Mas Adit kena marah? Karena Pak Bayu adalah atasanku di tim yang lama. Kok Mas Adit gak cerita apa-apa ya? Mbak, saya ada urusan di luar kantor. Sisanya yang menjadi notit di minggu lalu, tolong dihandle di minggu ini. Jumat nanti kita review lagi. Saya harus keluar kantor dulu hari ini. Saya nggak harus ikut Pak. Gak usah, kita bagi tugas aja. Mas Adit pun pergi keluar kantor. Aku masih melamun, bertanya-tanya dalam hati, ada masalah apa dan kenapa Mas Adit nggak cerita sama aku. Ah, sudahlah, aku tidak mau memikirkannya. Bukankah aku sudah putus dengannya? Untuk apa juga memikirkan masalah dia? Saat makan siang, Nindi menceritakan kalau Mas Adit dimarahi terkait PT satelit. Ada bagian dari kesepakatan yang Mas Adit tidak setujui, tetapi atasan Mas Adit tetap menginginkan kita bekerja sama dengan PT satelit, karena pertimbangan Pak Agung adalah rekan bisnis CEO kita. Dan akhirnya Mas Adit disuruh putar otak, bagaimanapun kerjasama harus tetap berjalan, tetapi jangan sampai kita merugi. Ya, pantas saja Mas Adit begitu marah kemarin. Karena ternyata PT Satelit punya peran penting untuk CEO kita. Tiba-tiba aku merasa kasihan pada Mas Adit. Al, denger gak sih kok melamun? Ah, iya aku denger, jawabku. Emang Pak Adit gak cerita Al? Enggak sih, dia cuma bilang PT Satelit tuh urgent banget. Pasti rame deh tuh, denger-denger pimpinan PT Satelit lagi keluar negeri. Dan dia pengen banget proyeknya beres setelah dia kembali. Kalau pas dia kembali proyeknya belum beres, katanya dia gak mau lanjutin. Oh ya? Ah kamu gimana sih? Tim siapa juga yang lagi pegang proyek ini? Kok malah aku yang lebih tahu? Ya aku juga gak tahu Nin. Aku lagi ngurusin juga kok proyek itu. Tapi Pak Adit gak ada bilang apa-apa. Setelah makan, aku dan Nindi kembali bekerja. Aku melihat kembali proyek dengan PT Satelit. Gimana caranya supaya proyek ini bisa jalan dalam waktu 1 bulan? Mau nggak mau, kita harus cari pihak lain buat support sistem. Yang penting bisa jalan dulu. Aku mencoba diskusi dengan tim IT mengenai ini. Kemudian aku pergi ke tim IT untuk berdiskusi soal ini. Sekitar jam 5 sore, aku kembali ke mejaku. Aku melirik ke ruangan Mas Adit.
ruangannya masih kosong. Sampai sore begini, dia belum pulang. Aku pun duduk di mejaku, kemudian menyelesaikan pekerjaanku agar bisa segera pulang. Jam 7 malam, aku pun sudah menyelesaikan draft untuk meeting besok. Sebelum meeting dengan IT, aku harus laporan dulu ke Mas Adit. Tapi karena dia belum pulang, besok saja kutanyakan padanya. Aku segera beberes dan pulang bersama Nindi. Saat di lobi, aku bertemu dengan Mas Adit. Mau tidak mau, aku menghampirinya. Malam, Pak, baru pulang. Iya, kalian sudah mau pulang. Iya, Pak, jawab Nindi. Pak, besok jam 9 ada waktu, ada yang mau saya diskusikan. Besok pagi saya full di luar, mungkin jam 1 baru balik ke kantor. Oh, ya udah kalau gitu, Pak, jam 1 aja, Pak. Oh, sebentar Mbak. Ya udahlah kalau gitu besok aja. Sepertinya ada yang mau dikatakan oleh Mas Adit. Entah karena ada Nindi atau bagaimana, tapi dia tidak jadi mengatakannya. Kenapa, Pak? Tanyaku. Ya udahlah besok aja, kalian pulang aja. Saya mau ke atas dulu, ada barang yang ketinggalan. Kayaknya Pak Bayu dendam deh Al sama kamu. Sampai kamu disatuin sama tim tersibuk. Lihat aja atasan kamu, banyak pikiran banget kayaknya. Padahal masih muda, ganteng, tapi hidupnya kerja mulu. Jangan ampe deh kamu kayak dia. Mau aku jodohin gak? Apaan sih Nin? Udah ayo balik. Beneran Al, ada temennya Diki. Dia ganteng, kaya. Terus kayaknya juga dari hasil kerja sendiri. Dia pengusaha gitu, cocok deh sama kamu. Aku udah punya pacar Nindi. Halu kamu, kebanyakan nonton drakor. Semua opa Korea juga kamu bilang pacar kamu. Udahlah Nin, kamu bawel banget. Aku kasih nomor kamu ke dia ya. Nggak sekarang deh Nin, aku nggak ada waktu sekarang. Ya udah deh, pokoknya aku mau kasih nomor kamu ke dia. Mau kamu tanggepin atau enggak terserah kamu. Tapi kamu juga pasti nggak akan nolak kalau udah kenal sama orangnya. Aku tak menanggapi perkataan Nindi. Malah sekali mendengarnya. Aku pulang diantar Nindi, rasanya lelah sekali hari ini. Pikiranku terus berkecamuk antara pekerjaan dan Mas Adit. Selesai bersih-bersih, aku berbaring dan membuka HP-ku. Mau pulang bareng? Ada pesan dari Mas Adit. Sepertinya setelah bertemu di lobi tadi, dia mengirimiku pesan. Tapi aku tidak membacanya. Aku pulang sama Nindi tadi. Aku hanya membalas seperti itu, kemudian tidur. Esoknya, aku kembali ke rutinitasku. Berangkat ke kantor dan bekerja lagi. Mbak Al, Pak Rusti manggil tuh, kata Andin rekan setimku. Oh, oke Din, Pak Rusti di ruangannya. Iya Mbak. Aku segera berjalan ke ruangan Pak Rusdi. Pagi Pak, Bapak panggil saya. Oh iya, sini Al, duduk sini. Ada apa Pak? Kamu ngikutin proyek satelit kan? Iya Pak. Kamu yang lead deh proyek itu. Maksudnya gimana Pak? Iya, kamu langsung yang pegang proyek itu. Tapi bukannya udah di-lead langsung Pak Adit Pak? Dia belum ada respon terkait proyek ini. Deadline kita bulan ini. Saya pikir kamu cocok buat menangani ini. Kamu tahu kan ada problem di proyek ini. Adit udah ngomong sama kamu. Oh iya, udah sih Pak. Nah, tapi dari dia gak ada pergerakan apapun. Masa mau terus didiemin kayak gini? Pak Adit udah bilang sih Pak ke saya ini jadi prioritas. Iya, dia hanya memprioritaskan, tapi dia nggak mau ambil resikonya. Kan nggak bisa gitu. Kamu ngerti nggak masalahnya kayak apa? Adit udah jelasin. Wah, udah Pak. Sebetulnya aku mengerti karena diberitahu Nindi, bukan Mas Adit. Dan kemarin aku pelajari ulang semua dokumennya. Ya udah, per hari ini kamu yang lead. Langsung report ke saya, jangan ke Adit. Maaf Pak. Pertama, saya harus bicara dengan Pak Adit, karena beliau atasan langsung saya. Kedua,
Pak Adit juga sudah menganalisis resikonya kok Pak, sudah kita bahas. Kita nemuin beberapa solusi yang mungkin bisa membuat proyek ini berjalan dengan baik Pak. Oh iya? Kok Adit nggak laporan ke saya? Mungkin belum sempat Pak, Pak Adit ada kerjaan di luar, dan siang ini baru mau kita review juga terkait ini Pak. Kalau gitu, besok saya minta presentasinya. Jam 10 pagi harus sudah siap. Baik Pak. Aku keluar dari ruangan Pak Rusdi dengan perasaan yang tidak karuan. Duh, kenapa jadi begini sih? Kenapa Mas Adit kayak gini? Kok dia nggak ngomong apa-apa sama aku? Selesai makan siang, kulihat Mas Adit sudah ada di ruangannya. Aku segera pergi ke ruangannya. Pak, bisa kita diskusi sekarang? Tanyaku. Oh iya, soal apa mbak? Terkait peta satelit Pak, saya ajak orang IT juga kalau Bapak mau. Oh soal itu, saya kan udah minta kamu prioritasin itu mbak. Ikut aja sesuai yang ada. Tapi kan Pak, proyek ini agak bermasalah. Kita nggak bisa menggunakan konsep sebelumnya. Belum lagi bulan ini proyeknya harus segera jalan. Kita nggak punya cukup waktu untuk develop sistemnya Pak. Untuk urusan development, itu bukan urusan kita. Kamu tahu dari mana proyek ini bermasalah? Kenapa sih Pak Adit nggak terus terang terkait proyek ini pada saya? Saya tahu proyek ini bermasalah dan saya udah pelajari ulang dokumennya. Saya udah diskusi juga dengan tim produk dan tim IT. Ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan ketimbang kita harus develop sistem yang baru. Kerjain aja sesuai requirement yang pertama. Tapi Pak, Saya bilang kerjain sesuai yang pertama. Pak Rusdi panggil saya tadi pagi. Saya sudah bicara pada beliau kalau Pak Adit sudah kasih beberapa alternatif. Kapan saya bicara? Saya bilang gitu karena nggak ada pilihan lain. Ya bilang aja apa adanya. Kok kamu bicara tanpa laporan dulu ke saya? Saya nggak maksud gitu Pak. Saya dari kemarin sudah minta berbicara dengan Bapak, tapi Bapak sibuk di luar kan? Dan tiba-tiba pagi ini saya dipanggil Pak Rusdi. Pak Rusdi minta kita presentasi besok Pak, tapi saya mau diskusi dulu dengan Bapak. Apa sih yang mau kamu jelasin ke Pak Rusdi? Ya udah kamu aja yang lead project ini. Saya nggak mau, ini kan kerjaan Bapak, kenapa harus saya yang lead? Aku kesal dengan Mas Adit, apa sih maunya? Ya kamu kan sudah berbicara dengan Pak Rusdi. Bahkan kamu gak ngomong ke saya sebelum kamu bicara dengan Pak Rusdi. Pak, saya juga nggak banyak bicara. Bahkan saya bilang saya perlu bicara dengan Pak Adit dan sudah mengikuti sesuai arahannya. Ya mungkin sekarang kamu udah bisa ambil keputusan sendiri tanpa saya ya. Mas, kamu tuh kenapa sih? Mas Adit tampak sedikit kaget. Aku sedikit berteriak dan memanggilnya Mas, bukan Pak. Mas, aku nggak tahu ya apa yang kamu sembunyiin dari aku terkait proyek ini. Tapi aku percaya kamu sebagai leader aku. Aku udah ikuti arahan kamu. Tapi ketika kamu menghadapi masalah dan kamu hanya diam tanpa bicara sama aku, apa yang itu yang dibilang profesional? Bahkan aku tahu masalah ini dari Nindi. Aku pelajari sendiri. Atau emang kamu gak percaya sama aku? Mas, aku pernah ada di tim produk sebelumnya. Kita bisa cari alternatif lainnya. Apa kamu gak bisa sedikit percaya sama aku? Atau kamu emang benar-benar berpikiran aku anak kemarin sore yang baru bisa kerja? Tapi aku suka untuk belajar dan mencari solusi untuk setiap masalah yang ada. Bukan hanya dibiarkan aja. Aku tidak lagi berbicara formal pada Mas Adit. Mas Adit hanya diam. Aku ingin segera pergi dari hadapannya. Tapi bagaimanapun, pekerjaan ini harus diselesaikan. Alia, proyek ini banyak unsur politik di dalamnya. Salah-salah kamu yang bisa kena. Untuk itu Mas, kita cari solusinya. Aku ngerti kamu bersikap seperti ini. Tapi gimana pun, ini tetap kerjaan dan kita gak bisa nyerah gitu aja. Aku cuma gak mau kamu yang kena. Tenang Mas, gak akan ada kesalahan dalam proyek ini. Setelah Mas Adit melunak, aku pun menjelaskan konsep baru untuk peta satelit pada Mas Adit. Konsep baru ini terdengar lebih masuk akal walaupun tetap memiliki resiko. Akhirnya Mas Adit pun setuju. Esoknya kami pun mempresentasikan konsep baru ini pada Pak Rusdi. Pak Rusdi terlihat senang dan menyetujuinya.
Sekarang tinggal membuat timeline agar semua proyeknya bisa segera terrealisasikan sebelum Pak Agung kembali. 2 minggu ini aku dan Mas Adit sibuk dengan pekerjaan. Kami pun belum sempat membahas hubungan kita. Entahlah, tapi selama 2 minggu ini aku merasa lebih nyaman sebagai rekan kerja. Aku tidak berekspektasi apapun lagi pada Mas Adit selain dia hanya atasanku. Dan aku sangat bersyukur, proyek dengan PT Satelit ini berjalan dengan lancar. Aku sangat senang walau menjadi hari-hari yang sangat melelahkan kemarin. Hari itu, setelah persiapan untuk launching dengan PT Satelit, Mas Adit mengajak pulang bersama. Aku tidak menolaknya. Kami janjian seperti biasa. Mas Adit memarkirkan mobilnya di luar kantor. Aku segera berjalan ke arah mobilnya Mas Adit. Itu dia ceritanya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.